Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Ini hari yang sungguh luar biasa. Kita boleh beribadah di tempat ini dan kita percaya pertolongan Tuhan sungguh sempurna atas setiap kita. Kita bersyukur kita boleh dalam keadaan sehat, baik, tidak kurang suatu apapun. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari umat yang bersyukur dan meninggikan Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau Allah ya Tuhan yang sungguh melindungi, menyertai setiap kami. Sehingga kami boleh dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa kami boleh beribadah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hadir Tuhan di dalam hati setiap umat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau angkat pujian kami Tuhan Yesus hari ini. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan Bapa boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami datang Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami Bapa untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami datang Tuhan Yesus. Oh haleluya. Thank you God. Mari sekali lagi angkat pujian. Sama-sama katakan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ya Kau ada bagiku. Sama-sama dengan iman katakan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku. Tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku kami mau datang pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Mari angkat pujian ini sekali lagi katakan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi katakan, oh tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat tangan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari naikkan syukurmu, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah Tuhan, angkat suara sembah Tuhan. Oh haleluya, nyanyi haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus sembah Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan Dia di tempat ini. Yesus, terpujilah Kau Tuhan. Kau yang memberi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kau memberikan perlindungan Tuhan, perlindungan yang sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
lagi angkat pujian ini. Dengan iman sama-sama kita katakan, tak usah kau takut. Oh haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sekali lagi katakan, yes. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, dan kami siap untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Umat yang percaya akan pertolongan Tuhan, katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Haleluya. Angkat pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami tidak pernah ragu Tuhan. Sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu
Kami percaya kami berjalan bersama-sama dengan Engkau dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru. Keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar 3,5 bulan, sudah menginfeksi sekitar 160 negara. Yang berarti sekitar 80% dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas bepergian dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun. Di mana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan panik. Sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan. Apa yang kamu minum. Apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi. Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan meminta kepada kita agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini berbicara tentang COVID-19. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Artinya kita harus bertobat, koreksi diri. Dan Tuhan berjanji,
Kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa ini terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam doa puasa ini, kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Dan bujukan iblis ternyata berhasil. Karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan. Karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan. Di mana Tuhan tidak senang karena Tuhan menentang orang yang congkak. Melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan 3 macam hukuman yang harus Daud pilih. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan lawanmu dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar terjadi di negerimu seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati, Daud minta kepada Tuhan agar dia dihukum jatuh ke tangan Tuhan saja. Jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih adalah penyakit sampar selama 3 hari. Di mana yang mati berjumlah 70.000 orang. Artinya sekitar 8 kali lipat dari yang mati karena COVID-19 saat ini. Melihat kejadian ini, Daud bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad untuk menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan. Agar tulah ini berhenti. Daud membuat mezbah itu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Arauna berkata kepada Daud bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, aku tidak mau membuat mezbah ini dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya. Jadi, agar tulah itu berhenti, maka Daud melakukan yang pertama, Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mezbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis. Tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan. Termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus. Dan yang Tuhan sebutkan itu sebagai Pentakosta ketiga pada tahun 2013. Hal itu akan seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau Pentakosta ketiga terjadi, akan terjadi 3 tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga,
goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Pentakosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henk Kuneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin Roh Kudus, angin dari Tuhan yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Pentakosta ketiga, yaitu anak-anak muda, generasi Yeremia akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai, di mana orang-orang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda yang sekarang menjadi pengganti Reinhard Bonnke mengundang saya ke Brasil. Sebab di Brasil ada gerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Sen Brasil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Paulo yang kapasitasnya sekitar 80.000 kursi. Ketika tiketnya dijual untuk acara The Sen Brasil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Paulo, di mana tiketnya sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadion yang ketiga. Dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brasil. Acara The Sen Brasil dilakukan hanya 1 hari. Yaitu tanggal 8 Februari 2020. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop. Pujian, penyembahan, khotbah saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan. Sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari. Di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang makin meluas. Dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita
melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita tentang pesta Kosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tuhan, pesan-Mu, kami tidak boleh takut, khawatir, panik secara terus-menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. Melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini. Itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan kepada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis. Yang hari-hari sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bahwa hari ini adalah minggu yang pertama kita nggak bisa beribadah karena adanya situasi yang tidak memungkinkan kita berkumpul bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, bahwa kemungkinan 2 minggu ini, hari ini dan nanti tanggal 29, kita tidak akan ibadah bersama-sama. Tapi kita tadi sudah mendengarkan arahan dari gembala kita. Bagaimana kita harus jangan takut menghadapi situasi ini. Nah, saya mau mengingatkan kembali awal-awal tahun Tuhan memberikan sebuah ayat pegangan buat kita. Dari Mazmur 118 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Memang situasi hari-hari ini seolah-olah sangat mencekam, di mana sebaran virus corona semakin meluas. Lebih dari 160 negara ini sudah terimbas oleh sakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Bahkan negara kita juga terimbas dampaknya. Bahkan kita di daerah DKI ini ternyata sebaran paling banyak ada di DKI. Tetapi dengan adanya demikian, ada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita supaya dalam situasi apapun juga kita hanya berharap kepada Tuhan. Jangan terjadi ketakutan, kepanikan seperti yang terjadi di luar sana. Di tengah-tengah masyarakat banyak orang yang ketakutan, kepanikan. Ketakutan itu bisa macam-macam memang. Ada orang yang takut tertular. Ada orang yang takut tentang nanti kalau di lockdown kehidupannya bagaimana sehari-hari. Bagaimana gak bisa cari makan segala macam. Nah, apa sikap yang harus kita ambil sebagai orang-orang yang percaya? Saudara, saya teringat tentang Daniel. Ada dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari
menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Nah saudara-saudara, akibat dari surat perintah yang telah dirancangkan secara jahat oleh pejabat-pejabat pada waktu itu, karena mereka iri dengan Daniel, karena mereka ingin menjatuhkan Daniel, mereka tidak menemui kesalahan dari seorang Daniel yang takut taat akan Tuhan. Mereka berusaha menjatuhkan Daniel dengan mengupayakan supaya Daniel bisa jatuh. Dan suatu hal yang sangat mengerikan sekali, bahwa Raja Darius mau mengikuti nasihat dari pejabat-pejabat yang lain. Dan pada waktu itu Daniel menghadapi suatu masalah dalam kehidupannya. Apa yang dihadapi oleh Daniel? Saudara-saudara, Daniel mengerti. Dia hanya mau berharap hanya kepada Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan. Karena itu risiko yang dia hadapi adalah dia harus masuk ke gua singa. Dan gua singa yang di sini dikatakan bahwa gua singa ini semua sedang kelaparan. Ada dua pilihan dari Daniel pada waktu itu. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengikuti arus pada waktu itu, atau tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, ancaman yang kita hadapi hari-hari ini seolah-olah sama, kalau saya bisa katakan, dengan ancaman yang dihadapi oleh Daniel pada waktu itu. Singa yang lapar itu menggambarkan virus-virus yang sekarang sedang merebak di mana-mana. Bahkan ekonomi yang terganggu, banyak sekali hal-hal yang mengkhawatirkan saat ini. Kalau kita melihat perkembangan ekonomi di dunia secara global juga semua terpengaruh oleh karena virus ini. Nah saudara-saudara, apalagi kalau kita itu membiasakan diri terlalu mendengar dengan pendapat-pendapat manusia. Saudara, hari-hari ini canggih sekali bahwa semua diposting. Ada berita apa enggak di screen, enggak dipilih-pilih, semua langsung disebarkan, baik itu yang jahat, yang jelek maupun yang baik. Akibatnya apa? Banyak sekali bahkan orang-orang percaya hari-hari ini menjadi khawatir, enggak tenang hidupnya karena terlalu mendengar pendapat manusia. Nah, apa sebenarnya sikap yang harus kita ambil hari-hari ini? Daniel pada waktu itu mengambil satu sikap yang sangat tepat sekali. Meskipun kalau kita baca di dalam cerita di dalam Alkitab bahwa Raja Darius itu sangat mengasihi Daniel, sangat dekat dengan Daniel. Tetapi Daniel tahu kepada siapa dia harus berharap. Dia bukan mencari pertolongan kepada manusia, bukan datang kepada Darius, Darius tolong dong, tetapi dia justru
tidak goyah keyakinannya. Apa yang dia lakukan setiap hari, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sehari 3 kali dia lakukan secara konsisten. Dia tidak mencari pertolongan kepada manusia, tapi dia mencari wajah Tuhan. Saudara-saudara, gak ada cara yang lain hari-hari ini. Bagaimana kita harus di dalam menyikapi situasi yang demikian ini, kita mencari wajah Tuhan. Lebih banyak duduk diam. Ini satu kesempatan, saudara-saudara, bahwa saudara-saudara minggu ini datang ke gereja, saudara cuma melihat dari tayangan dari streaming ini, saudara bisa mulai lebih banyak berdiam diri, pakai waktu sebaik-baiknya, pakai kesempatan ini sebaik-baiknya untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak mencari wajah Tuhan. Tapi jangan pakai kesempatan ini karena wah mumpung ini hari libur, kita gak ke gereja, kita lakukan segala sesuatu bebas enak. Saya percaya jemaat di Blok M gak lakukan hal yang demikian. Kita mencari wajah Tuhan. Saudara, pada waktu kita mencari wajah Tuhan, ada beberapa keuntungan yang kita akan dapatkan. Yang pertama, kita akan memperoleh perlindungan Tuhan. Daniel memperoleh perlindungan dari Tuhan. Tidak masuk akal bahwa pada waktu Daniel dimasukkan dalam gua singa, di sini sudah menanti singa yang sangat kelaparan. Tapi pada waktu itu ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang mengatupkan mulut singa pada waktu itu. Saya sangat yakin dan percaya sekali saudara-saudara, pada waktu saudara mencari wajah Tuhan dan ada roh Allah yang diam ada di dalam kehidupan kita, virus-virus corona akan dibungkam, akan mati. Kita percaya. Dari Mazmur pasal 91 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bahkan ayat 10 dikatakan malapetaka tak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ini adalah dikatakan buat orang-orang yang berlindung duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan akan menolong kita, memberikan perlindungan itu kepada kita. Bahkan janji Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-16 di sana dikatakan orang yang mengenal Tuhan, orang yang tahu siapa Tuhan yang mereka percayai. Di sana dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya apa saudara-saudara? Bahwa kita akan sehat-sehat saja semuanya. Kita akan beroleh panjang umur dalam menghadapi situasi yang demikian ini. Bahkan firman Tuhan diteruskan juga, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus sebelum naik ke surga memberikan pesan kepada murid-muridnya dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Di sana katakan bagian yang ke-B, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Kuasa itu ada dalam tangan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Ada sebuah lagu yang lama. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang pada hari-hari ini sedang ada dalam gundah gulana, khawatir, ketakutan. Memang menghadapi satu kenyataan, aku lagi sakit. Tapi percaya ada Yesus yang sanggup menyembuhkan saudara-saudara. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Tuhan, Engkau tahu anak-anakmu hari-hari ini sedang ada, mungkin ada yang sakit Tuhan. Ada yang tercengkeram dengan ketakutan, kekhawatiran. Hamba berdoa Tuhan, jamah mereka saat ini. Jamah, pulihkan keadaan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi kekuatan. Ada kuasa, akan dihadapi oleh orang-orang yang hanya berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian sebelum kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga ketakutan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita siapkan hati kita. Berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, persekutuannya manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus menyebut kita di awan-awan permai bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin.